Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali nih. Gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik. Oke, kita bertemu lagi ya di materi yang baru, di hari yang baru, pertemuan yang baru. Oke, mukanya masih pada semangat-semangat ya, masih pagi. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang kali ini kita berdoa terlebih dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran selama mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, bisa salah satu memimpin doa. Siapa? Oke, Mas siapa? Mas Alan. Oke, silakan Mas Alan. Oke, baik, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu minta tolong terlebih dahulu salah satu ya untuk membantu Ibu menghubungkan LCD ke laptop Ibu dan kita bisa melihat slide PPT dari Ibu nanti. Salah satu boleh? Mas Alan lagi? Oke, boleh, silakan Mas Alan. Oke. Nah, sambil menunggu Mas Alan memasangkan LCD, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, tapi itu bangkunya emang kosong ya. Oke, masuk semua ya, berarti ada 25 siswa ya. Benar? Oke, masuk semua. Alhamdulillah, semua bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, Mas Alan gimana udah? Oke, terima kasih Mas Alan. Silakan kembali ke meja. Oke anak-anak, nah hari ini kita akan memulai materi yang baru. Kira-kira ada yang udah baca bukunya belum semalam? Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Udah? Udah Mbak? Apa? Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak siapa namanya? Mbak Fitri. Oke, benar sekali yang dikatakan Mbak Fitri. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai masalah ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, materi yang baru ya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian dulu menjadi 5 kelompok ya. Berarti satu kelompok ada 5 orang. Seperti biasa berhitung saja dari depan ke samping terus ke belakang gitu ya. 1 sampai 5, 1 sampai 5. Nanti yang mendapatkan angka 1 bergabung dengan temannya yang mendapatkan angka 1 dan begitu juga seterusnya. Oke, silakan dimulai dari sini Mas. Oke, sudah semua? Oke, baik, sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2. Oke, di sini kelompok 1 ya, kelompok 2, terus kemudian kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan bergabung, tidak usah berisik ya, bergabung dengan tenang, berpindah tempat dengan tenang, silakan. Oke, baik, sudah semua. Oke, baik ya. Kelompok 1 ya, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus sekali. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu mengapa kita harus mempelajari materi yang baru ini, masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Kenapa sih Bu kita harus belajar ini? Nah, kenapa? Karena di sini Ibu harapkan kalian semua nih dapat menjelaskan, mendeskripsikan tentang permasalahan ekonomi yang terjadi maupun di lingkungan kalian atau di negara atau dalam lingkup yang lebih luas lagi, seperti itu ya. Nah, kalian bisa menjelaskan masalah ekonomi, kemudian kalian juga bisa menjelaskan mengenai konsep-konsep pilihan atau choice, kemudian ada opportunity cost atau biaya peluang, dan juga ada skala prioritas, seperti itu. Selanjutnya, Ibu harapkan juga kalian semua di sini bisa menganalisis nih mengenai permasalahan ekonomi, mulai dari penyebabnya, akibatnya atau dampaknya, kemudian bagaimana nih solusinya, cara mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut, seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Sekarang nih ya, akhir-akhir ini, bulan-bulan kemarin ya, sekitar bulan Juli, Juni, Agustus. Nah, kita tuh sempat kesulitan, kita semua nih kesulitan mendapatkan yang namanya masker. Benar? Oke, di sini ada yang kesulitan, benar-benar merasa kesulitan sekali untuk mendapatkan masker? Oke, hampir semuanya ya. Ya benar sekali, biasanya masker itu kan ada di apotek, bahkan di supermarket tuh juga banyak kan jual masker. Tapi sekarang ini kok susah ya, akhir-akhir kemarin ini maskernya susah didapat. Kemudian ketika ada, barangnya hanya sedikit dan harganya pastinya mahal, betul sekali mahal ya. Mungkin di sini kemarin ada yang beli masker dengan harga yang sangat mahal nggak nih? Yang biasanya 1.000 ya satu masker itu. Nah, masker langsung satu kali pakai itu kan biasanya 100.000 nih. Mungkin ada yang beli dengan harga yang lebih mahal? Ada? Ya, berapa Mbak kemarin beli masker? 6.000. Wah, 6.000 satu masker. Padahal biasanya cuma Rp1.000, sekarang jadi Rp6.000. Melonjak sangat tinggi ya.
Biasanya ibu juga beli yang satu box tuh ya, satu box itu isi 50, itu harganya 40.000 sampai 50.000. Sekarang bisa sampai 200 sampai 300.000 tuh kan. Harganya sangat-sangat jauh ya, berapa ratus persen itu meningkatnya. Kira-kira kenapa sih anak-anak? Kenapa masker ini bisa sulit didapatkan, kemudian harganya meningkat? Nah, barang masker ini kira-kira mengalami yang namanya apa sih dalam bahasa ekonomi ini? Kalau seperti ini, kejadian fenomena seperti ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, Mas, boleh. Mas siapa? Mas Fandi. Oke, apa Mas? Ya, betul sekali, tepat yang dikatakan Mas Fandi. Fenomena tersebut atau kejadian tersebut dinamakan kelangkaan. Jadi masker ini mengalami yang namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan ini sendiri merupakan inti permasalahan perekonomian. Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan kelangkaan? Kemudian kenapa bisa terjadi gitu ya? Apa penyebabnya? Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya bukan pertama kalinya ya, bukan masker ini saja yang mengalami kelangkaan. Tahun-tahun sebelumnya Indonesia ini juga sempat mengalami beberapa barang yang mengalami kelangkaan seperti itu. Nah, oke, Ibu akan tampilkan slide berikut. Nah, wah, ada banyak gambar ya ini ya, ada sekitar 5 gambar nih. Kira-kira ini merupakan gambar kelangkaan yang pernah dialami oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai dari gambar yang pertama terlebih dahulu nih. Kira-kira apa nih gambarnya nih? Ada gambar apa? Ya, benar sekali. Di sini ada gambar gas LPG. Gas LPG 3 kg atau yang biasa kita sebut gas melon ya, gas LPG yang gas melon. Karena warnanya apa? Hijau kan, sama kayak melon. Oke. Nah, ini ada tulisannya di situ gas LPG terus habis nih. Kira-kira maknanya gimana nih? Iya, betul sekali, kelangkaan dari gas LPG nih. Jadi gas LPG ini mengalami yang namanya kelangkaan anak-anak. Kemudian lanjut ya, karena ini semua nih kelangkaan-kelangkaan yang pernah dialami di Indonesia. Lanjut dari gambar yang paling sana, kanan atas ada gambar apa itu? Ramai banget ya, itu ada di mana itu? Ya, tuh ada di SPBU, banyak orang mengantri. Kira-kira apa yang langka nih? Apa? Ya, betul sekali. Yang langka adalah BBM. BBM mengalami yang namanya kelangkaan. Nah, jadi orang-orang nih sekalinya Pertamina ini ada stok BBM, ada stok minyak ya. Kemudian orang-orang ini kemudian langsung ngantri karena takut kehabisan. Takut kehabisan akhirnya dibondong-bondong ke SPBU dan akhirnya membludak mengantri seperti itu. Oke, lanjut ya. Gambar yang kiri bawah nih, ada gambar apa nih? Gambar apa? Iya, bawang putih, nggak pakai bawang merah ya, bawang putih aja. Ada uangnya juga tuh di situ. Menandakan apa tuh? Iya, benar sekali, menandakan bawang putih harganya sedang mahal. Nah, karena itu bawang putih ini juga sempat mengalami kelangkaan. Jadi susah didapatkan, sekali didapatkan harganya melonjak tinggi. Seperti itu, kayak masker tadi. Lanjut gambar yang bawah, kanan bawah sebelah sana, gambar apa? Iya, tuh seperti yang kita bahas tadi ya. Masker. Jadi itu gambar apotek, sudah tulis itu masih kosong. Di apotek aja masker bisa kosong ya. Dan biasanya kan jual masker tuh di apotek, maskernya kosong. Kemudian gambar terakhir yang di tengah ya. Nah, kira-kira ini kelangkaan apa nih? Ada tanah, bawahnya ada airnya dikit. Terus ada anak kecil tuh di situ 2 ya. Kelangkaan apa ini ya? Kelangkaan tanah masa? Kelangkaan apa coba? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kelangkaan apa? Ya, Mbak siapa? Mbak Fatma. Oke, kelangkaan apa, Mbak? Oke, benar sekali yang disebutkan Mbak Fatma. Ini merupakan gambar kelangkaan air bersih. Wah, ternyata Indonesia ini pernah mengalami kelangkaan air bersih ya. Bahkan sampai sekarang beberapa daerah itu juga masih mengalami yang namanya kelangkaan air bersih. Kenapa ya? Padahal kan Indonesia ini iklimnya tropis, penghujan kemarau, kok bisa air bersih aja langka gitu? Kira-kira kenapa? Oke, jawabannya akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti ibu akan membagikan artikel ya
mengenai kelangkaan-kelangkaan gambar yang sudah tertera di slide PPT Ibu. Kemudian Ibu akan membagikan kalian ada 5 gambar ya, sesuai, kalian ada 5 kelompok. Satu kelompok akan mendiskusikan mengenai satu masalah kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, apa yang harus didiskusikan? Diskusikanlah, analisislah permasalahan tersebut. Apa penyebab kelangkaan barang tersebut? Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan? Kemudian yang kedua, akibatnya apa nih? Adanya kelangkaan tadi BBM, LPG. Nah, itu berdampak dan berakibat kepada sektor apa saja? Paling tidak minimal ada 2 sektor ya. Misal, kepada sektor pendidikan seperti ini Bu, sektor ekonomi, sektor kesehatan, atau sosial budaya dan lain-lain. Oke, bebas, terserah kalian, analisislah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kalian cari dan diskusikan dengan kelompok kalian solusi apa yang dapat menekan atau mengurangi adanya kelangkaan tersebut. Nah, strategi apa, solusi apa menurut kalian yang tepat nih, yang harus dilakukan oleh kita semua ya sebagai warga negara untuk mengurangi adanya kelangkaan tersebut. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, baik. Ada pertanyaan terlebih dahulu sampai di sini? Belum ada? Baik, Ibu akan membagikan artikelnya. Oke, jadi kelompok 1 tadi di sini, kelompok 2. Oke, baik. Ya, Ibu akan membagikan artikel dulu. Oke, baik. Semua sudah mendapatkan artikelnya? Oke, baik ya. Kelompok 1 mendapatkan apa? Gas. Oke, kelompok 2 BBM. Kelompok 3 air bersih ya. Kelompok 4 ada bawang putih, dan kelompok 5 ada ini ya, masker ya. Oke, baik. Semua sudah mendapatkan artikel masing-masing mengenai permasalahan kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, baik. Sekarang kalian bisa mulai berdiskusi ya. Silakan kalian berdiskusi dengan mencari dari berbagai sumber, mulai dari buku, internet, artikel-artikel di internet, atau berita, terserah, bebas. Ibu bebaskan mencari sumber yang relevan ya. Nah, Ibu akan berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya waktunya. Jadi jangan kebanyakan ngobrol, pokoknya semua harus aktif berdiskusi dan mengkritisi ya. Kalian harus bisa berpikir kritis, oke? Baik, silakan ya, waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik anak-anak, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam berdiskusi? Ya, apa ada yang mengalami kesulitan? Mungkin ketika ada yang ditanyakan atau mungkin masih kurang jelas dengan informasi yang Ibu berikan, instruksi yang Ibu berikan, atau mungkin ada kesulitan nih, ini gimana ya caranya menganalisis faktor-faktornya atau penyebabnya dan bagaimana ya solusinya? Silakan, boleh ditanyakan. Gimana? Mau tanyakan? Ya, boleh dari kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 tadi menanyakan bahwasannya, Bu, apakah pilihan membuat skala prioritas itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi kelangkaan atau menekan adanya kelangkaan yang terjadi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, baik. Ibu akan jeda sebentar ya diskusinya. Mungkin yang lagi diskusi bisa berhenti sebentar, bisa memperhatikan ke depan sebentar, perhatikan Ibu ya. Ibu akan sedikit menjelaskan nih mengenai konsep dari konsep-konsep yang muncul dari adanya kelangkaan ini. Oke, baik. Jadi perhatikan ya. Oke. Jadi kelangkaan ya. Kelangkaan itu sebenarnya dasarnya disebabkan oleh apa sih? Oleh apa? Ya. Mbak siapa? Mbak Feby. Oke, oleh apa, Mbak? Iya, benar ya yang dikatakan Mbak Feby bahwasannya kelangkaan ini sebenarnya nih karena sumber dayanya itu cuma terbatas, Bu, tapi kita pengennya lebih gitu. Nah, oleh karena itu hal tersebut yang menyebabkan adanya kelangkaan ini, atau bisa kita katakan sumber daya yang terbatas, limited resource dalam bahasa Inggris, dan juga keinginan yang tidak terbatas, unlimited wants. Limited resource, sumber dayanya terbatas,
tapi unlimited wants, keinginan manusianya tidak terbatas. Nah, oleh karena itu sumber daya ini tadi tidak bisa memuaskan semua keinginan dari manusia. Oleh karena itu timbullah yang namanya kelangkaan. Nah, akhirnya dari kelangkaan ini tadi muncul yang namanya konsep pilihan. Pilihan itu dalam bahasa Inggris adalah choice. Nah, konsep pilihan ini apa sih, Bu? Ya, ini sesuai dengan makna dari kata pilihan ini ya. Jadi konsep pilihannya adalah kita dapat memilih beberapa hal dari banyaknya alternatif yang dapat kita pilih ya. Jadi sebenarnya pilihan ini membuat kita lebih memprioritaskan ya, mana yang lebih penting dulu dan mana yang kurang penting. Jadi kita bisa memilih beberapa hal dari banyaknya alternatif yang bisa kita pilih, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari adanya pilihan ini tadi kemudian muncul lagi konsep yang namanya biaya peluang. Peluang. Oke. Muncul konsep yang namanya biaya peluang atau dalam bahasa Inggris ada yang tahu apa? Kalian sudah belajar di buku itu kan ada ya? Ya, betul sekali. Opportunity cost atau biaya peluang atau biaya kesempatan. Nah, seperti itu. Jadi biaya peluang atau opportunity cost ini sebenarnya apa sih, Bu? Nah, biaya peluang ini adalah biaya yang harus kita korbankan karena kita telah membuat sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Ya, benar sekali, itulah biaya peluang. Jadi secara tidak langsung ketika kita sudah membuat sebuah pilihan, membuat sebuah keputusan, maka kita harus melepaskan alternatif pilihan yang lain kan? Iya, nah itu kita harus buat namanya pengorbanan atau biaya peluang, seperti itu. Contohnya gimana, Bu? Contohnya nih, misal pada hari Minggu besok nih, pada jam 8 kalian ini ada les tambahan. Ada les tambahan, tapi di jam yang sama kalian ini juga ada janji bertemu dengan teman kalian. Nah, kira-kira kalian harus memilih apa bisa dua-duanya nih? Iya, benar, harus memilih karena tidak mungkin di jam yang sama kalian berada di dua tempat yang berbeda. Gak mungkin kan? Ya, makanya kalian harus membuat sebuah pilihan. Nah, kira-kira kalian pilih les atau pilih ketemu teman nih? Oke, ketemu teman. Iya, nggak apa-apa, boleh. Nah, kalau kalian memilih ketemu teman, bertemu dengan teman kalian, otomatis apa biaya yang harus kalian korbankan? Iya, benar sekali. Kalian harus mengorbankan jadwal les kalian sehingga kalian tidak bisa mengikuti les pada hari itu karena kalian lebih memilih untuk bertemu dengan teman kalian. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian implementasi dari biaya peluang dan juga pilihan ini adalah berupa apa yang namanya apa? Dari pilihan, biaya peluang, implementasinya itu dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dalam bentuk kita harus membuat list atau urutan ya, urutan kebutuhan. Tadi siapa yang jawab? Oke, Mbak siapa? Mbak Febri ya? Iya, betul sekali, yang dikatakan Mbak Febri atau yang disebut dengan skala prioritas. Skala prioritas. Nah, skala prioritas ini merupakan urutan-urutan kebutuhan yang harus kita tulis ya. Contohnya misal dalam bentuk nyatanya itu kita tulis di kertas seperti itu. Nah, urutan mulai dari apa? Yang paling penting sampai yang kurang penting. Benar sekali, seperti itu ya. Misal nih kita punya uang 100.000, kita bikin list dulu nih di kertas. Yang pertama beli buku dulu yang penting, kemudian yang kedua baru saya pengen beli jaket, Bu, saya nggak punya jaket, kayak gitu ya. Dari yang paling penting dulu sampai ke yang kurang penting. Nah, kita harus membuat urutan kebutuhan seperti itu. Nah, pertimbangannya apa nih, Bu? Pertimbangannya kira-kira apa nih? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Tadi Mbak siapa yang menjawab? Mbak Esti. Iya, betul sekali yang dikatakan Mbak Esti ya. Kemampuan. Kita harus berpikir dulu kemampuan kita. Mampu nggak? Cukup nggak uang 100.000 tuh buat beli jaket sama buku? Kalau nggak cukup, kita harus memprioritaskan jaket dulu atau buku dulu. Betul sekali. Terus apa lagi? Ya, Mbak siapa? Mbak Galuh ya.
Oke, benar sekali. Yang dikatakan Bang Galuh manfaat. Kira-kira manfaatnya apa nih? Misal kita list yang pertama, saya mau beli mainan. Ya, mainan. Saya suka banget mainan mobil-mobilan nih, meskipun udah gede, tetap suka main mobil-mobilan, Bu. Kira-kira penting nggak? Kira-kira ada hal lain nggak yang penting? Iya, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang ya untuk membuat namanya skala prioritas. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya bisa menjawab dari kelompok 5 dan juga sekaligus penjelasan dari Ibu mengenai konsep dari kelangkaan, pilihan, di ruang, dan juga skala prioritas. Seperti itu. Dan juga semoga bisa membantu kalian ya dalam berdiskusi jadi lebih, oh jadi seperti ini, jadi seperti itu. Nah, konsep ini bisa kalian terapkan di berbagai kelangkaan yang sedang kalian analisis. Nah, tinggal kalian menyesuaikan saja tentang mengenai permasalahan-permasalahannya, kan beda-beda ya. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, belum ya? Oke, cek dulu. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kelompok berapa? Kelompok 4 gimana? Oh iya, boleh sekali. Lebih dari 2 faktor justru malah semakin bagus. Iya, boleh, silakan bebas. Oke, baik, silakan kerjakan. Oke, baik. Bu harap semuanya aktif ya. Nih, udah lihat nih, lagi ada yang berdebat-debat dalam kelompoknya, bagus. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, baik, waktu diskusi sudah habis ya anak-anak. Sudah selesai semua? Sudah? Bagus sekali. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah selesai semua kan? Oke, bagus sekali ya. Good, keren. Kalian semua udah siap buat presentasi? Oke, bagus sekali. Nah, hari ini akan ada 2 kelompok yang akan Ibu pilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, Ibu akan memilih kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, siap? Kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, kelompok 1 dapat permasalahan apa? Gas LPG. Oke, kelompok 3. Oh, kelangkaan air bersih ya. Oke, boleh. Kelompok 1 dulu ya, silakan maju presentasikan, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 3. Untuk anak-anak kalian yang tidak presentasi bisa menyimak ya, dan juga nanti bisa menanggapi, memberikan tanggapan atau mungkin bertanya apabila ada yang kurang jelas begitu ya. Jadi di belakang jangan tidur ya, tetap disimak teman-temannya ya yang nggak presentasi. Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 1 bisa dimulai. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Keren sekali presentasinya. Bisa kita beri tepuk tangan. Iya, bagus sekali ya, bagus. Kalian ternyata nih bisa juga kan buat berpikir kritis. Jadi kalian jangan malas ya buat peka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian terus mengasah berpikir kritis kalian dengan cara mengikuti diskusi. Nah, kita akan bahas bersama-sama mengenai hasil diskusi dari kelompok 1 dan juga kelompok 3 ya. Kelompok 1 dengan permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg dan juga kelompok 3 dengan permasalahan kelangkaan air bersih. Oke, langsung kita bahas bersama-sama ya. Kelompok 1 tadi gas LPG, penyebab utamanya adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya gas LPG 3 kg ini sendiri merupakan gas subsidi dari pemerintah yang memang sengaja diturunkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Tapi ternyata ada beberapa oknum yang menyalahgunakan ya. Jadi masyarakat yang mampu, memiliki kemampuan justru ikut-ikutan menggunakan gas subsidi pemerintah ini. Nah, kemudian ada juga oknum-oknum tertentu yang menimbun gas ini, jadi belinya banyak buat stok di rumah nih, subsidi pemerintah. Nah, itu kan seharusnya tidak boleh, itu merupakan suatu pelanggaran yang akhirnya menyebabkan yang namanya kelangkaan gas sekali. Kemudian nih akibatnya dari kelompok 1 mengatakan yang pertama timbulnya konflik. Kayak tadi pasti sudah mendengarkan kan, kelompok 1 mengatakan bahwasanya gas yang langka ini nanti akan buat masyarakat menjadi kesal ya, pemerintah ini gimana? Kok gas LPG-nya yang buat masyarakat menengah ke bawah justru malah tidak didapatkan, alokasinya nggak tepat, masyarakat yang harusnya mampu beli yang 12 kg ikut-ikutan pakai 3 kg. Yaudah yuk kita aksi aja nih, protes pemerintah,
menimbulkan konflik di antara masyarakat ya. Jadinya tidak ada keseimbangan, hilangnya keseimbangan dalam harmonisasi dalam masyarakat. Nah kan yang tadinya adem ayem gara-gara masalah gas langka nih, gara-gara oknum yang nggak bertanggung jawab, jadinya ada konflik. Nah kemudian akibat yang kedua, adanya pendapatan masyarakat ini menjadi menurun ya. Pendapatannya menurun, kok bisa? Kenapa? Ya tadi kelompok 1 sudah menjelaskan ya bahwasannya nih masyarakat menengah ke bawah yang mungkin memiliki usaha warung atau apapun itu yang membutuhkan gas. Nah pada akhirnya tidak mendapatkan gas 3 kg subsidi pemerintah. Jadi mereka nggak mampu nih beli yang 12 kg karena bisa rugi nanti. Nah karena hal tersebut makanya mereka jadi stop jualan dulu nih. Jualan dulu deh, nunggu subsidi lagi langka, nanti nunggu cari-cari dulu. Waktu dapat kok harganya mahal, tidak sesuai yang dijanjikan pemerintah dengan harga yang murah. Nah seperti itu akhirnya terganggu nih masyarakat yang harusnya udah bisa produktif satu hari menghasilkan sekian ribu, jadinya pendapatannya menurun atau bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali karena bingung harus usaha apa lagi, udah modalnya nggak memenuhi buat buka usaha yang lain ya kan. Karena apa? Karena gas penyebabnya apa? Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa dipahami? Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok yang tidak presentasi? Ya boleh, kelompok 4 silakan. Iya benar sekali, dari kelompok mengatakan Bu, jadi kelangkaan itu sebenarnya bisa disebabkan oleh kita sendiri ya manusia. Tentu saja bisa. Contohnya seperti ini. Sebenarnya mungkin pemerintahnya sudah menyediakan gas yang cukup, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pada akhirnya gas LPG ini mengalami yang namanya kelangkaan. Seperti itu. Bisa ya disebabkan oleh banyak hal. Mungkin ada yang lain? Cukup? Oke. Kita lanjutkan ya untuk membahas kelompok 3 mengenai kelangkaan air bersih seperti yang ditanyakan tadi. Kenapa bisa Indonesia mengalami kelangkaan air bersih padahal Indonesia sendiri beriklim tropis, artinya penghujan, kemarau gitu kan, iklimnya cuma 2 musim aja gitu. Kok bisa ada kelangkaan air bersih? Oke, kelompok 3 membahas yang pertama penyebabnya apa? Ada polusi air. Nah, jadi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya membuang limbah perusahaan mereka ke sungai-sungai. Nah, akhirnya apa? Sungai ini jadi tercemar, yang airnya tadi bersih, seger ya kan, disebut mandi sama masyarakat daerah sekitar, jadi tercemar airnya, nggak bersih lagi, ada zat kimianya. Nah kan jadi susah kan nyari air bersih, yang tadinya air bersih di sungai aja ada, dari masyarakat tuh adanya ngambil air bersihnya cuma dari sungai, tapi karena ada perusahaan yang membuang limbah ke sungai akhirnya airnya tercemar, jadi kekurangan air bersih ya. Kemudian yang kedua ada apa ini? Oke, benar sekali, boros air. Nah ini adalah sebuah hal yang harus disadarkan ke masyarakat ya, termasuk kalian juga dan ibu juga. Kita harus menyadari bahwasanya kita harus hemat air ya, jangan boros air. Contohnya misalnya ke kamar mandi, lewat kamar mandi, masuk kamar mandi, kemudian kamar mandi sebelah kok berisik, nggak ada orangnya tapi berisik, ada suara air. Oh ternyata kerannya lupa dimatiin, baknya luber-luber. Kalian kalau tahu seperti itu gimana? Ditinggalin apa dimatiin? Yang benar dimatiin. Iya, oke. Ya, kalau seperti itu ya langsung sudah dimatikan. Dan juga perlu tuh ditulis tuh di kamar mandi gitu, ditulis gunakan air secukupnya, matikan keran ketika sudah selesai digunakan. Memang perlu yang seperti itu tuh, karena masyarakat ini memang harus diedukasi ya, benar-benar edukasi mengenai jangan boros air. Karena apa dampaknya ya? Kita tahu bahwa saudara-saudara kita di daerah tertentu banyak yang kekurangan air. Nah, ketika kita berada di daerah yang memang cukup air bersihnya, kemudian jangan boros, kan bisa aja air itu nanti bisa dibantu ya, membantu daerah yang kurang air ya kan, bisa jadi bantuan air bersih ke daerah-daerah tertentu seperti itu ya kan, daripada airnya harus luber ya. Jadi harus benar-benar ya, kalian nih kalau tahu orang yang lupa matiin keran langsung kasih tahu,
Mbak jangan lupa matiin kerannya. Oke. Selanjutnya akibatnya apa? Yang pertama muncul penyakit ya. Benar sekali, karena ketika air tadi tercemar dan akhirnya masyarakat mau tidak punya pilihan menggunakan air yang sudah tercemar. Dampaknya apa? Penyakit, terutama penyakit kulit, misal buat mandi, airnya ada zat kimianya jadi gatal-gatal, bintik-bintik kan kasihan ya. Penyakit dalam juga, air yang kotor akhirnya terpaksa mau nggak mau harus direbus, diminum, dan akhirnya ada penyakit dalam tubuh kita, ada racun kan, zat kimia menyebabkan penyakit. Benar sekali. Kemudian selanjutnya ada kelaparan yang merajalela. Kok bisa Bu? Kan air tuh diminum ya Bu, bukan dimakan. Enggak gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwasannya kan ada ya beberapa di daerah pedesaan seperti itu sumber pangannya melalui nanam sendiri atau hewan ternak seperti itu. Nah, misalnya air bersihnya nggak bisa mengaliri persawahan, nggak bisa kasih minum si hewan peternakan. Akhirnya apa? Sumber pangannya jadi berkurang atau bahkan tidak ada. Bisa dipahami? Oke, bagus. Selanjutnya solusi. Kelompok 3 menyebutkan adanya rainwater harvesting atau pemanenan air hujan. Maksudnya apa? Jadi solusinya adalah ketika musim hujan nih, air itu kemudian ditampung, ada tempat penampungan. Nah, setelah ditampung, air kemudian diolah melalui berbagai proses ya, sehingga menghasilkan air bersih. Nah, seperti itu. Bagus sekali ya kelompok 3. Terus saja ada gerakan hemat air. Betul sekali nih, kalian sebagai siswa-siswa ya, anak-anak ya, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, jadi harus menggalakkan gerakan hemat air. Kalau ada yang lupa matiin keran, langsung dibilangin ya, seperti bilang tadi. Ada yang bilang lagi? Cukup? Oke, baik. Terima kasih ya, kalian sudah berdiskusi dengan baik, berpikir kritis untuk bisa menganalisis, mengidentifikasi permasalahan kelangkaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwasannya kelangkaan itu umumnya disebabkan karena limited resource, sumber daya yang terbatas, dan unlimited tools, keinginan tidak terbatas. Jadi sumber dayanya terbatas tapi keinginannya itu nggak terbatas, jadi tidak bisa memenuhi semua keinginan semua orang ya, seperti itu. Nah, selain itu kelangkaan juga bisa disebabkan karena manusia yang kurang memiliki kemampuan dalam mengolah sumber daya, kemudian adanya alokasi yang tidak tepat, seperti yang tadi nih, ada gas LPG 3 kg tapi alokasinya nggak tepat sehingga bisa menyebabkan kelangkaan, seperti itu. Kemudian berikut kalian bisa lihat ya di sini, ini ada ringkasan mengenai konsep dari pasar ekonomi dan cara mengatasinya. Yang pertama ada yang Ibu jelaskan, limited resource dan unlimited want, sehingga menyebabkan adanya kelangkaan. Kemudian selanjutnya muncul konsep pilihan atau choices. Nah, yang bisa tadi sudah Ibu jelaskan ya, kita harus memilih beberapa hal dari berbagai alternatif sehingga harus mengorbankan, dan muncul yang namanya biaya peluang atau opportunity cost ya. Dan juga implementasi dari pilihan dan biaya peluang ini adalah kita harus memiliki skala prioritas. Nah, dari pilihan dan biaya peluang yang muncul namanya skala prioritas. Kita harus bikin list nih, bisa bikin list di kertas ditulis atau di HP atau hanya angan-angan saja. Yang penting apa dasar-dasarnya? Seperti yang kita katakan tadi, bahwa saya dasar-dasarnya adalah kemampuan kita mampu nggak gitu untuk memenuhi itu. Kemudian ada manfaatnya, kira-kira di masa depan itu manfaatnya seperti apa, mana yang lebih bermanfaat, seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Nah, Ibu mau lihat nih, kira-kira kalian ini sebenarnya udah paham belum sama materi ini. Nah, Ibu akan melakukan evaluasi dengan tanya jawab ya. Ibu akan bertanya kepada kalian dan nanti Ibu akan memilih secara acak. Oh, mungkin kalian nanti ada yang mau menjawab, boleh langsung menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, nanti Ibu akan memilih secara acak. Oke, siap? Oke, nggak usah takut ya, nggak apa-apa kok. Nah, yang pertama tanyanya adalah apa itu kelangkaan dan apa yang menyebabkan adanya kelangkaan. Oke, silakan kalian berpikir lebih dahulu sebentar ya. Oke, ada yang mau menjawab? Nggak ada?
Mau ibu tunjuk? Ayo, yang mau menjawab silakan saja. Oke, Mbak siapa? Mbak Farah. Oke, silakan Mbak Farah. Oke, benar sekali ya jawaban dari Mbak Farah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa itu kelangkaan dan kemudian faktor-faktor penyebabnya. Betul sekali Mbak Farah. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa keterkaitan antara kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan juga skala prioritas? Apa keterkaitan antara ketiganya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Tidak ada? Oke, Ibu tunjuk ya. Ibu mau menunjuk, coba Mas Adit. Ya, silakan Mas Adit dijelaskan keterkaitan antara kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan juga skala prioritas. Silakan. Iya, bagus sekali ya Mas Adit, benar jawabannya. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah memahami ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke, siap? Oke. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat skala prioritas? Apa nih pertimbangan-pertimbangannya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Alma silakan. Iya, benar sekali jawaban Mbak Alma. Oke, baik, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman yang lain, anak-anak semuanya, kalian bisa sudah paham juga ya tentang materi pada hari ini. Terima kasih banyak, kalian luar biasa sekali, keren. Udah mulai terpantik ya, terpancing buat terus berpikir kritis ya. Jadi nggak cuma di pelajaran ini dan materi ini aja, tapi juga di mata pelajaran lain dan juga materi ekonomi yang lain. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri nih, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya, soal tulis nanti bisa kalian kerjakan di rumah dan juga nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya di minggu depan gitu. Ya, nanti soalnya akan Ibu berikan kepada ketua kelasnya siapa? Oh, Mas Alan ya ketua kelasnya. Oke, nanti Ibu akan berikan ke Mas Alan ya, Mas Alan ya. Oke, baik, sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk sebagai rasa syukur ya, karena kita telah diberi kemudahan dan kelancaran selama proses pelajaran ini. Silakan Mas Alan ya, berdoa silakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dan salah sikap ya. Terima kasih, selamat melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak.